NIM 1905096065. Di sini saya akan mereview dari mata kuliah komunikasi antar pribadi. Pertama-tama dapat kita ketahui bahwa komunikasi itu sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan saling memahami pesan yang disampaikan antar satu dengan yang lainnya melalui penyampaian yang berbagai macam, dengan artian komunikasi yaitu proses penyampaian informasi atau pesan antar dua orang atau lebih sehingga ia dapat berupa pesan yang dimaksud dapat kita pahami. Adapun keterampilan komunikasi yang mencakup 4 aspek, yaitu pertama, keterampilan berbicara, yang kedua, menyimak, yang ketiga, membaca, yang keempat, menulis. Pada dasarnya, dengan berkomunikasi bukan hanya dari lisan saja, melainkan dari keempat aspek tadi. Misalkan dalam berkomunikasi dengan surat, yang membuat surat ini tentu dia harus paham bagaimana menulis, dan si penerima ini tentu saja harus bisa membaca. Pentingnya komunikasi antar manusia menurut Johnson 1981 di dalam buku A subtriknya .2 1995 menjelaskan bahwa ada beberapa peranan komunikasi antar pribadi dalam menciptakan kebahagiaan hidup manusia. Yang pertama, komunikasi antar pribadi ini secara langsung membantu perkembangan intelektual dan sosial melalui komunikasi kita dari masa bayi hingga dewasa seperti sekarang yang semakin luas seiring bertambahnya usia. Yang kedua, identitas dan jati diri kita dapat terbentuk lewat komunikasi dengan orang lain, karena secara sadar maupun tidak, ketika berkomunikasi kita mengamati, memperhatikan, dan mencatat tanggapan yang diberikan untuk diri kita. Yang ketiga, memahami realitas di sekeliling dan menguji kebenarannya. Dengan kita membandingkan kesan-kesan dan pengertian orang lain tentang realitas yang sama. Yang keempat, kesehatan mental sebagian besar ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, keterampilan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah aspek komunikasi selain dengan bertutur kata, contohnya seperti bahasa isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Bentuk dari komunikasi nonverbal ini yaitu bahasa tubuh, mengacu kepada gerak kepala, tindakan, dan pengantar makna. Contohnya, seorang menutup pintu dengan suara keras dan dilakukan dengan sengaja. Ini bisa jadi bermakna ia sedang marah. Objek komunikasi nonverbal berdasarkan Budiana 2014. Komunikasi nonverbal memiliki sifat berkesinambungan. Contohnya, seseorang mengajukan pertanyaan kepada kita, yang orang mengajukan pertanyaan mungkin akan cari petunjuk terhadap reaksi kita. Itu apa. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal mengandung banyak makna. Contohnya, saat alis mata terangkat, ini bisa saja memiliki makna. Komunikasi nonverbal menyampaikan emosi. Dalam hal ini, terkadang tindakan itu lebih dalam menyampaikan emosi daripada kata-kata. Komunikasi nonverbal terkait budaya seperti keyakinan, sikap, dan nilai-nilai budaya. Contoh dari komunikasi nonverbal terkait budaya adalah sentuhan, gerak tubuh, vokalis,
lingkungan. Ciri dan fungsi komunikasi nonverbal. Ciri dari komunikasi nonverbal yaitu disampaikan dalam satu paket komunikatif kontekstual, dikendalikan oleh aturan, dapat dipercaya dan bersifat metakomunikasi. Fungsi komunikasi nonverbal yaitu melengkapi komunikasi nonverbal, menekankan komunikasi verbal, membesar-besarkan komunikasi verbal, melawan komunikasi verbal, meniadakan komunikasi verbal. Baik, selanjutnya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Adapun beberapa bahasa isyarat dalam perilaku nonverbal yang dikemukakan oleh Willis. Yang pertama, membelakakan mata. Contohnya marah. Yang kedua, muka marah. Contohnya malu. Yang ketiga, dahi dikerutkan. Contohnya mata agak terpejam. Yang keempat, menggosok-gosok mata, menghadapi kesukaran. Contohnya berpikir. Yang kelima, menggaruk-garuk kepala. Contohnya menahan malu. Yang keenam, memegang kepala dengan dua tangan sambil bertunduk. Contohnya kecewa. Yang ketujuh, telinga merah, menahan malu atau marah. Menggoyang-goyangkan kaki saat duduk. Itu contohnya menahan stres. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa keterampilan attending sebagai komunikasi nonverbal dalam konseling adalah perhatian penuh konselor atau terapis kepada klien yang sedang dihadapi, ditandai adanya keterlibatan kognitif dan emotif konselor dengan situasi konseling yang nampak berupa tingkah laku seperti menghadap dan melihat klien atau mendekati klien. Dapat kita simpulkan bahwa keterampilan attending ini sangat penting untuk dimiliki konselor karena memudahkan untuk membuat klien terlibat pembicaraan dan diterima, sehingga berkeinginan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran, perasaan, serta masalah yang sedang dihadapinya secara terbuka, sehingga pelaksanaan konseling bisa berjalan dengan lancar. Baik, materi terakhir mengajukan pertanyaan. Dapat kita ketahui bahwa dalam keterampilan mengajukan pertanyaan ini merupakan salah satu bentuk keterampilan dalam konseling adalah dengan cara menolong seseorang untuk melakukan suatu wawancara yang dinamika. Dalam konsep dasar keterampilan ini berfungsi untuk membantu klien memperjelas suatu isu, bisa membantu membuka percakapan baru untuk dikuasai, membantu dalam menggali informasi yang diperlukan dari klien, membantu mengeksplorasi aspek-aspek tertentu dalam permasalahan yang dihadapinya. Adapun model-model atau bentuk-bentuk dari layanan konseling yaitu pertama, pertanyaan terbuka yang dimana biasanya menuntut suatu jawaban yang relatif panjang dan juga membuka kemungkinan jawaban yang baru atau jawaban yang lain, tetapi tidak menyinggung dari konteks permasalahan tersebut. Yang kedua, pertanyaan tertutup, yaitu menuntut jawaban atau respon yang relatif terbatas dan singkat karena alternatif jawabannya sudah tersedia sehingga klien hanya bisa memilih saja. Yang ketiga, pertanyaan ganda, yaitu seperti alternatif lain atau membatasi klien untuk menentukan memilih salah satu dari pilihan tersebut. Yang keempat, pertanyaan bombardir,
Biasanya konselor mengajukan pertanyaan terus-menerus, tetapi untuk memotivasi klien supaya ia bersedia mengungkapkan apa yang diminta konselor. Baik, sekian materi dari saya untuk review mata kuliah komunikasi antar pribadi. Terima kasih.